Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Eva Channel Fatih Jonaswan edisi tutorial. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi Quick Path yang ada di fitur Microsoft Office, yaitu cara mengambil dan menyimpan file atau bagian-bagian file lebih cepat dan mudah. Contohnya seperti ini, saya akan menunjukkan fitur Quick Path. Insert, ini adalah Quick Path, yaitu kita akan memasukkan bagian dari sebuah file atau tag yang dengan cara yang lebih cepat dan mudah dalam sekali kerja atau sekali duduk. Manfaat dari semua ini adalah pekerjaan kita agar lebih mudah dan lebih cepat, tidak berulang kali dalam mengetik atau menulis atau menyimpan atau mengambil, tetapi dalam sekali kerja itu kita akan disuguhkan dengan fitur Quick Path dengan cepat dan dengan mudah. Contohnya seperti ini. Beberapa file yang sering kita temui adalah kita selalu mengetik berulang-ulang. Contohnya dalam sebuah skripsi atau laporan, kita seringkali mengetik nama, instansi, alamat, kecamatan. Bagaimana dengan cara ini kita nggak selalu berulang-ulang untuk menulis nama. Ini saya tunjukkan sebuah skripsi. Kalau skripsi itu meneliti di sebuah lembaga, umpamanya di sini SMP 4 Sedayu yang ada di Desa Lasem, maka otomatis kita nanti dalam sekali duduk mengerjakan skripsi itu kita akan sering menulis nama lembaga itu, alamat, desa, kecamatan, dan kabupaten. Maka di sini ada fitur Quick Path yang bisa menyelesaikan itu agar kita tidak mengetik ulang, yaitu di sini. Ini masih kosong. Kita blok mana yang kira-kira sering kita ketik dalam sekali duduk itu, umpamanya SMP 4 Lasem, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke insert Quick Path, langsung save select. Jadi yang kita pilih tadi kita save, tapi save-nya tidak ke galeri, tetapi save-nya ke Quick Path. Namanya ini apa nama filenya, nama lembaga atau SMP 4 gitu aja. Jenis file ini maksudnya, nama file ini maksudnya agar kita tahu perbedaan, karena selain itu banyak sekali nanti dalam pekerjaan yang berulang-ulang, sekali ketik sekali simpan, maka kita tidak usah mengetik dan menyimpan lagi. SMP 4 kita oke. Kemudian kita seperti ini tulisan berulang kali, kita tidak usah mengetik lagi, tetapi kita sering menggunakan itu, namanya karena ini judulnya, atau gambar juga bisa. Dalam sebuah laporan penelitian, maka di situ ada beberapa gambar, ada beberapa tabel yang dalam sekali pengerjaan kita mengetik ulang. Hasilnya tadi saya tunjukkan, namanya kita mengetik penelitian ini berada di lembaga yang bernama, kita buka Quick tadi yang sudah kita simpan, klik, maka sudah keluar. Kita tidak usah ngetik ulang. Andaikan kita membuat sebuah gambar atau tabel, Ctrl A untuk ngeblok semuanya, kemudian kita satu spasi,
Nah, seperti ini dalam tulisan-tulisan laporan selalu ada penjelasan-penjelasan yang kita harus mengetik ulang, dan kita harus cukup mengquick path tadi, namanya rumus. Ini rumus, namanya rumus. Kita aktifkan, kita klik rumusnya. Jadi ini ada, ini namanya sudah aktif, atau sekalian sumbernya tidak apa-apa. Nah, sumber kita blok biasa, insert, quick path, save select, rumus. Nah, seperti ini juga, atau tabel. Di sini tidak ada tabel ya. Tabel itu biasanya kita mengetik beberapa tabel, yaitu kotak-kotak itu kita jadikan satu spasi biar enggak panjang-panjang. Nah, ini tabel seperti ini sih kita seringkali membuat tabel, biar kita nggak selalu membuat ulang, karena kalau kita simpan di quick path kemudian kita paste di quick path, kita ambil, bukan kita paste ya, maka di situ hasilnya bisa kita modifikasi. Insert, quick path, select, banyak tabel, klik OK. Maka di dalam quick path ini sudah ada beberapa. Ini rumus, ini tabel, ini tabelnya tadi ya, sudah ada beberapa yang terselect. Kita ingin meletakkan rumus. Tadi rumusnya di sini. Umumnya kita meletakkan rumus sekali lagi, maka kita cukup buka quick path, kita lihat rumus mana tadi yang ada rumusnya. Quick path ini, klik. Nah, rumusnya bisa langsung masuk di sini. Saya ulangi lagi, kita mengcopy rumus di file lain, juga bisa. Di sini kita akan mengcopy rumus tadi dalam lembar kerja yang berbeda, maka kita tinggal insert, quick path, kemudian kita klik rumus, dia akan di sini, masuk sini. Nah, ini masih bisa diedit, seperti biasa, masih bisa diedit. Oke, teman-teman sekalian, itu salah satu fungsi quick path. Bagaimana dengan cop? Cop ini juga seringkali kita memasukkan cop dalam lembar kerja itu berulang kali, maka kita cukup kita blok. Caranya ngeblok bisa dengan klik kanan seperti ini, atau bisa klik ini klik, maka kita masukkan ke quick path, save select, cop. Jika ingin masuk ke lembar kerja baru, maka kita cukup nggak usah mengambil cop yang tadi, kita cukup masuk ke insert, kemudian quick path, kita cari copnya. Seperti ini. Masalahnya tadi warnanya seperti ini, tapi setelah di quick path kok seperti ini. Ini permasalahannya adalah bawaan warna yang tidak bisa koheren atau tidak bisa padu. Maka salah satu solusinya, karena ini belum JPEG, ini masih asli, andaikan cop ini sudah berupa JPEG, maka dia tidak akan berubah. Nah, cara untuk mengubah agar cop kita menjadi JPEG cukup mudah sebenarnya. Bagasan ini sudah pernah kita bahas di tutorial yang sebelumnya, tetapi akan saya ulangi untuk membuat bagaimana cop surat ini menjadi JPEG, sehingga nanti kita quick path-nya sangat mudah. Kita bikin file ini, kita simpan
save as ya. Caranya menjadi JPEG kita harus saya letakkan di desktop biar mudah. Di sini tidak ada JPEG, tapi kita bisa menggunakan PDF. Save. Maka file yang akan tercopy nanti filenya berupa PDF. Ini PDF. Caranya kita snapshot. Snapshot. Kita klik snapshot, kemudian kita arahkan ke daerah yang mau kita copy. Sini. Quick. Adapun gambar itu juga bisa di QuickPath jika kita membutuhkan beberapa gambar yang sama dalam dokumen kerja. Contohnya saya membuka file yang ada gambarnya. Nah, namanya ini bupati saya ini saya QuickPath. Gubernur Jawa Timur, bukan Bupati Gresik.
dia masuk di sini. Kemudian gambar lagi. Ini ada beberapa foto ini. Ada beberapa foto. Jika foto ini kita menghendaki ada, nah ini foto prasasti, kita aktifkan dulu. Insert quick path prasasti. Oke. Kemudian kita menghendaki dua gambar itu, ini masih banyak sekali gambar. Semuanya kita mau meletakkannya di sini. Kita ada gambar lagi prasasti yang harus kita tampilkan. Kita tinggal ambil ini, klik, maka dia sama. Di sini kita menghendaki ada gambar gubernur lagi, maka kita ambil, maka dia akan masuk ke sini, ke dalam jeda yang kita. Adapun prasasti tadi, karena kita mengcopy prasasti itu di bagian awal, bab, karena sudah disetting menjadi bagian awal bab, maka dia juga bisa kita quick path menjadi gambar awal sebuah bab. Kita cari bab yang baru lah. Nah, umpamanya ini selesai, katakanlah ini selesai. Oke, kita di sini mau mengambil, kita membuat bab baru. Nah, maka kita insert quick path, karena gambar tadi ini seperti ini. Jadi dia besar. Tapi jika kita tidak menghendaki menjadi sebuah bab baru juga bisa. Kita bisa mengedit, sama aja. Kita bisa mengedit dengan mengecilkan gambar tersebut. Jadi kita nggak terlalu sulit untuk pergi ke galeri. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan fitur yang ini? Ini ada sebuah fitur dokumen properti atau dokumen identitas hak milik. Kalau diterjemahkan properti itu sebagai hak milik. Maka dengan kata lain, kita bisa menciptakan dokumen ini dengan menyebutkan beberapa identitas yang ada di sini. Kita pergi ke halaman awal. Oke ya. Kita coba info tentang dokumen. Ini semuanya masih kosong. Ini masih kosong. Karena memang hak kepemilikan dari file ini belum tertulis dengan baik. Ini author atau penulis juga belum ada. Coba kita ketik autornya, penulisnya. Kemudian titelnya, umpamanya mitologi sejarah Gua Butuan. Tagnya kita kasih Wakgos, komennya bagus. Oke. Ini sebenarnya adalah bisa diselesaikan dari sini. Bisa diselesaikan dari sini. Coba sekarang kita keluarkan file ini. Kita keluarkan file ini. Save. Kemudian kita buka lagi.
kita lihat nampak identitas hak kepemilikan dari buku ini, nampak autornya Fatick Jonosuan. Karena saya pakai email ini, maka dia akan otomatis karena nama saya sudah terintegrasi dengan file. Kalau semuanya kita isi, bisa status namanya legal, kategori buku sejarah, kita subjeknya tim sejarah Wakgos. Ini tidak ada database, sebenarnya ada di alamat saya tapi tidak saya buka. Company ini Wakgos, bisa tanggal berapa, ini lebih lengkap. Hal-hal seperti ini sangat penting biar dokumen kita itu ada identitasnya atau ada pendukungnya yang disebut dengan tadi. Nah, di dalam QuickPath ini sudah tersedia hal-hal seperti itu. Abstraksi, jadi abstraksi buku sejarah. Kita nggak bisa mengenter, kita harus klik di luar, klik. Nah, kemudian dari sini klik, nah, baru bisa. Kemudian kita author tadi sudah. Kemudian komen, bagus, tadi sudah. Masih ingat ya, karena kita sudah pernah mengetiknya. Company sudah, tadi saya sudah mengetik Wakgos. Kemudian alamat belum, karena saya belum mengetiknya. Jadi Jalan Raya PUK dan Masjid Jami Gosari. Oke, kita lanjutkan identitasnya, yaitu email perusahaan, artinya ini ya, namanya Hidayat Gosari. Tadi yang pertama emailnya author. Oke. Setelah email, fax namanya 031 334. Kemudian kita klik bawahnya lagi, kita teruskan. Dokumen iPhone 081, ini bukan sungguhan ya. Kemudian keyword, kata kunci Wakgos. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak, bisa mengetik keyword di Google Sheet ataupun YouTube, akan keluar tentang Wakgos, dan di situ ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, baik sejarah maupun wisata, karena Wakgos termasuk wisata, sejarah, dan budaya. Manajer Misbahud Dawam.
publish data hari ini namanya 25 otomatis. Status legal, tadi sudah ngetik status legal. Kemudian subjek tim sejarah Wakos. Kenapa muncul sendiri? Karena tadi sudah saya ketik di menu file, identitas file. Kemudian yang terakhir title atau judul. Kalau ini kita rubah, enggak usah. Nah, ini adalah suatu identitas. Jika kita ingin membuat sebuah file, kita ada data ini di sela-sela file kita, karena ini lengkap, maka di sini kita bisa mengklik save data. Kita tidak usah mengetik ulang. Makanya di sini kita butuh data itu, kita ambil dari QuickPath data ini. Dia akan masuk ke sini. Dan ini pun di dalam file ini secara umum sudah lengkap di sini. So all properties. Semuanya sudah lengkap, manajernya lengkap, penulisnya lengkap, semuanya lengkap. Bahkan hal-hal lain, jika kita mengcopy file ini ke teman atau kemana aja, nanti identitas ini tetap ada. Itu yang dimaksud dengan dokumen properti. Teman-teman sekalian, kelemahannya satu. Ini lengkap semuanya. Apa yang kita kerjakan tadi semuanya lengkap.